Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan video pembahasan mengenai soal-soal ujian semester genap kelas 10 part yang kedua. Oke, langsung aja kita ke soalnya. Perhatikan gambar berikut. Mula-mula sistem diusahakan dalam keadaan diam dengan cara menahan balok B. Ya, jadi mula-mula itu dia dalam keadaan diam dengan ditahan balok B-nya. Kemudian balok A berada di atas meja yang licin. Oke, jadi balok A ini dia berada di atas meja yang licin, ya. Jika balok A berada di atas meja yang licin, jika balok dilepaskan, maka kecepatan balok B saat menumbuk tanah adalah, berarti ketika dilepaskan balok B ini, maka akan bergerak sistemnya ke bawah, ya. Yang ditanya, berapakah kecepatan balok B saat menumbuk tanah? Oke, pertama kita harus mencari berapakah percepatannya, ya, berapakah percepatan yang dialaminya. Oke, ya, berapakah percepatan yang dialami. Di sini kita lihat ya sistemnya, berarti sistemnya ini bergerak, ya, sistemnya ini dia bergerak. Misalkan kondisi di benda A ini dia tidak licin, berarti besar kemungkinan benda dia akan tidak akan bergerak ke bawah, ya, karena kondisinya sangat kasar. Tetapi di soal di sini balok A itu berada di atas meja yang licin, saking licinnya. Jika balok B dilepaskan maka akan bergerak ke bawah walaupun massa benda A dia lebih besar daripada massa benda B. Kalau kita secara logika kan jika massa benda A dia lebih besar daripada massa benda B, kecil kemungkinan sistem ini akan bergerak ke bawah, ya. Tetapi di sini kondisinya adalah mejanya yang licin. Itu pemahaman yang perlu dipahami. Kemudian kita aplikasikan sistem ini ke dalam bentuk hukum Newton. Hukum Newton itu ada 3. Hukum Newton yang pertama, hukum Newton yang kedua, dan hukum Newton yang ketiga. Kalau sistemnya bergerak, berarti kita menggunakan hukum Newton yang kedua, ya. Sigma F sama dengan M dikali A. Ini persamaannya. Oke, seperti itu ya. Kemudian di sini kita lihat bahwa benda A itu dia berada di atas meja tanpa dipengaruhi oleh suatu ketinggian apapun, ya. Berarti persamaannya untuk menentukan percepatan, jika salah satu benda berada di atas meja, berarti untuk mencari nilai percepatannya adalah WB per M1 ditambah M2. Ya, M1 ditambah M2. Kenapa WA-nya tidak ikut? Karena WA ini dia berada di atas meja, ya. Kondisinya bergeraknya tidak mempengaruhi suatu ketinggian, ya. Jadi makanya nilai WB-nya yang hanya dimasukkan ke dalam bentuk persamaan. Oke, sama dengan, ingat bahwa W ini adalah massa dikali gravitasi, ya. Masanya berapa? Massa untuk benda B itu adalah 2 kg. Ini untuk WB, ya. Masanya 2 kg dikalikan gravitasi itu 10, berarti 2 kali 10, 20. Ya, 20 Newton. Berarti kita masukkan di sini 20 per M1 ditambah M2, ya. M1-nya 8. M1-nya 8 ditambah M2-nya 2. Ya, 2. Berarti sama dengan 20 dibagi 8 tambah 2, 10, ya. Berarti 2 meter per second kuadrat percepatannya. Oke, sementara yang di soal yang ditanya adalah berapakah kecepatan balok ini? Kecepatan balok B ketika dia dilepaskan, ya, dengan ada ketinggiannya ini 36 meter, ya. Berarti di sini berarti dia gerak vertikal ke bawah, ya. Berarti materinya kan dia bergerak ke bawah, ya. Berarti materinya ini tentang gerak vertikal ke bawah. Oke, bentar. Berarti materinya ini tentang gerak vertikal ke bawah.
Dimana kalau dia gerak vertikal ke bawah, ya, berarti dia dipercepat, ya, dipercepat. Kalau dipercepat tandanya adalah positif. Kalau diperlambat tandanya negatif, ya. Di sini kita analisa pada saat benda B ini dia ditahan, ya, benda B ini ditahan, kecepatan mula-mulanya berapa? Kecepatan mula-mulanya itu adalah 0. Karena dia belum bergerak, masih ditahan, ya. Masih ditahan. Oke, di sini cluenya keadaan diam. Kalau keadaan diam kan belum bergerak, berarti kecepatannya 0, kan gitu. Oke, kemudian yang ditanya adalah kecepatan sesudahnya pada saat dia menumbuk tanah, berarti VT, ya, VT. Jadi kita dapat ini konsep persamaannya, berarti VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali G dikalikan H, ya. Ini jadi persamaannya. Persamaan untuk menentukan kecepatannya, ya. Yang ditanya adalah VT kuadratnya, ya. Berarti VT kuadrat sama dengan V0 ini kecepatan mula-mula. Kecepatan mula-mulanya itu dia 0 karena dari keadaan diam. Berarti 0 ditambah 2 dikalikan gravitasi itu 10. Hanya itu adalah ketinggiannya 36. 2 kali 10 kali 36. Gitu ya. Berarti VT kuadrat sama dengan 2 kali 10 20, ya. 20 dikalikan 36. 20 dikali 36 itu 720, ya. 720. Oke. Akar dari 720 Oke, sebentar. Oke, sebentar, di sini kita ada kesalahan sedikit, ya. Karena kita kan sudah menentukan berapa nilai percepatannya, ya. Kita dapat nilai percepatannya itu 2, ya. Kita dapat nilai percepatannya itu 2. Berarti di sini kita ganti saja ini menjadi gravitasinya itu menjadi 2 AS. Tadi kan 2 GH, ya, ini jadikan A. 2 dikalikan A dikalikan H. Ini bagusnya H ini kita ganti sebagai S saja, ya. Karena kalau misalkan kita pakai konsep apa, gerak vertikal ke bawah, persamaannya emang itu, ya. Ini berarti kita ganti sebagai S saja, ya. S-nya ini sama dengan H, sama-sama menyatakan jaraknya. Oke, jadi bukan pakai nilai gravitasi, ya. Kita menggunakan berapa nilai percepatan sistemnya, 2 dikalikan A dikalikan S. Dimana nilai A yang kita dapat tadi itu adalah 2, ya. Dimana nilai A yang kita dapat itu adalah 2. Oke, berarti sini 2 dikalikan 2, 4, ya. Kemudian dua dikalikan 2, 4 dikalikan 3, 6. Itu 144, ya. Berarti VT sama dengan akar dari 144 sama dengan 12, ya, 12 meter per second. Berarti jawabannya adalah E, ya. Tadi kesalahannya tidak, itu sebenarnya bukan kesalahan, ya. Karena nilai gravitasinya itu benar. Kalau untuk persamaan gerak vertikal ke bawah tuh dia tinggal kita rubah variabelnya aja 2GH tadi, ya. Tapi karena kita sudah mencari berapa nilai percepatan sistemnya, jadi nilai gravitasinya tidak perlu kita masukkan lagi, ya. Kita menggunakan persamaan percepatan biasa, bukan percepatan gravitasi. S ini sama juga, sama dengan H tadi, sama-sama menyatakan jarak. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke. Sebuah benda masanya 5 kg, ya. Masanya 5 kg berada di atas lantai
yang licin. Lantainya licin, gaya geseknya sama dengan 0 ya. Berarti kan tidak ada gaya gesek kalau lantainya licin. Bila balok didorong dengan gaya sebesar 10 Newton, hitunglah percepatan gerak balok tersebut. Berarti ini sangat sederhana ya. Kondisi dari bendanya dia bergerak. Kalau bergerak berarti kita menggunakan persamaan hukum Newton yang kedua. Ya, sigma F sama dengan M dikalikan A. Gayanya berapa? Gayanya di sini sudah ada. Gayanya tuh sebesar 10 Newton ya. Berarti 10 sama dengan masanya itu 5 dikalikan A. Berarti A sama dengan 10 dibagi 5 ya. Ini sangat sederhana. Jadi adik-adik semuanya pasti bisa mengerjakan ya. 10 dibagi 5 itu adalah 22 meter per second kuadrat. Oke, makanya jawabannya adalah yang C ya. 2 meter per second kuadrat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Ini berarti dia katrol pada bidang miring ya. M1-nya 20, M2-nya 40, berarti ini M1-nya 20 kg, M2-nya 40. 40. Maka besar tegangan tali pada sistem gambar di atas adalah. Oke, ini yang pertama kita harus cari nilai percepatannya dulu ya. Ini sebenarnya banyak nih kita menentukan gaya-gaya yang bekerja ya. Kalau pada masa benda 1 ini gayanya ada W1, kemudian tegangannya itu di sini T1, kemudian untuk M2 gayanya ke bawah. Karena dia ada kemiringan, berarti di sini dia bernilai sin theta W2 sin theta, dan tegangannya juga mengarah ke atas ya. Tegangannya mengarah kepada katrol di sini. Oke. Dan gaya normalnya nih dia ke atas N ya. Tegak lurusnya ke bawah itu berarti dia W cos theta. Oke. Ini sebenarnya gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Oke. Pertama dan paling utama, kalau sistemnya dia bergerak, berarti kita menggunakan persamaan hukum Newton yang kedua. Ya. Adik-adik mungkin sudah tahu. Hukum Newton yang kedua itu adalah sigma F sama dengan M dikalikan A. Oke. Oke, kali ini saya akan menjelaskan menggunakan konsep ya. Menggunakan konsep. Di sini M1 20, M2 40. Kalau secara logikanya, berarti sistemnya ini dia bergerak ke bawah ya. Yang M1 akan bergerak ke atas dan yang M2 dia akan bergerak ke bawah. Karena M2 itu lebih berat masanya daripada M1. M2 lebih besar daripada M1 dan kondisinya M2 itu berada di bidang miring ya. Jadi besar kemungkinan M2 itu lebih berat, dia akan bergerak ke bawah, sedangkan M1 akan lebih berat, dia bergerak ke atas gitu ya. Berarti kalau misalkan dia bergerak ke bawah, itu berarti dia searah dengan gravitasi, berarti W2 sin theta ini bernilai positif ya. Kita tuliskan gaya-gayanya W2 sin theta bernilai positif, sementara untuk benda M1 dia bergerak ke atas berlawanan dengan arah gravitasi, berarti dia bernilai negatif dikurang W1 ya. Di sini benda pertama dia tidak dipengaruhi sudut ya. Yang dipengaruhi sudut itu hanya benda yang kedua. Sama dengan ya. M-nya di sini ada dua ya, ada M1 dan M2, berarti kita jumlahkan M1 ditambah M2 dikalikan A. Ingat tadi bahwa W2 W itu konsep dasarnya adalah massa dikalikan gravitasi. Karena di sini kita fokus untuk benda yang kedua, berarti massa yang kedua dikalikan gravitasi ya. Massa keduanya 40 dikalikan gravitasi 10, berarti 400 ya. 400 sin 37 dikurang W1-nya berapa? 20 dikalikan 10, berarti 200 ya. Dikalikan 200 sama dengan M1 ditambah M2, 40 ditambah
20 dikalikan A. Oke. Kemudian di sini adik-adik semuanya harus paham trigono di sini ya, sudut-sudut istimewa tuh. Sin 37 berapa, sin 53 berapa, sin 30 berapa, sin 53, cos 53 dan seterusnya ya. Kalau sin 37 itu adalah 0,6 ya, atau 3/5. Berarti di sini 400 dikalikan sin 37 ya. Sin 37 itu adalah 0,6 atau 0,6 ini adalah 3/5 ya. Jadi sini kita buat 3/5 saja. 3/5 dikurang 200 sama dengan 40 ditambah 20 adalah 60. 60 dikalikan A ya. Kemudian di sini 40 dibagi 5 itu 8, berarti 80 ya. 80 dikalikan 3 itu 240. 240 dikurang 200 ya. 200 sama dengan 60 kita pindahkan ke bawah langsung. Dibagi 60 sama dengan A ya. 240 dikurangi 200 ya. Berarti kan 40 ya. 40 dibagi 60. 4/6. Berarti kita dapat nilai percepatannya itu adalah 4/6 meter per second kuadrat. Ini boleh diperkecil juga boleh ya. Diperkecil lagi boleh. Ya kan? Setelah dapat nilai percepatannya ya, kita untuk menentukan tegangan tali, kita ambil di salah satu sistem aja. Kita ambil di salah satu benda. Kita ambil di misalkan paling mudah untuk benda yang pertama ya. Benda yang pertama kita gambarkan benda M1 ya. Arah tegangannya dia mengarah ke atas. Kemudian arah dari gaya beratnya tuh selalu mengarah ke bumi W1 dan percepatan sistemnya itu dia mengarah ke atas ya, mengarah ke atas nilai percepatannya. Itulah fungsinya tadi kenapa kita harus membuat gaya-gaya yang bekerja pada suatu sistem. Fungsinya itu. Kemudian untuk menentukan nilai tegangan ini kita tetap menggunakan persamaan dari hukum Newton yang kedua ya. Sigma F sama dengan M dikalikan A. Gayanya di sini ada sigma ya, berarti kan di sini sigma F ini menunjukkan ada gaya yang bekerja lebih dari satu pada sistemnya ya. Di sini gayanya ada tegangan dan ada W1. Bagaimana cara menentukan positif atau negatifnya? Kita lihat tanda panah yang searah ya. Di sini percepatan sistemnya dia mengarah ke atas, tegangannya mengarah ke atas, beratnya dia mengarah ke bawah. Yang searah dengan tanda panah yang ini yang mana? Jelas tegangan ya. Berarti tegangan ini dia bernilai positif T. Sedangkan W1 dia bernilai negatif dikurang W1 sama dengan, karena kita fokus kepada benda pertama, maka di sini M1 dikalikan A. Ya. Berarti tegangan dikurang benda pertama 20, berarti dia 200. Ya, dari mana datangnya 200 ini adik-adik harus tahu ya, karena ini adalah berat massa dikalikan gravitasi. Sama dengan M1 dikalikan percepatan 20 dikalikan percepatan yang kita dapat tadi adalah 4/6. Ya. 4/6 gini ya. Berarti tegangan sama dengan 20 dikalikan 4 itu adalah 80. 80 dibagi 6. Ini tanda kurang kita pindahkan ke sini, dia menjadi tanda positif. Ditambah 200. Ya. Berarti 80 dibagi 6 itu adalah kurang lebih 1,3an ya, 1,3an. Enggak lah, 80 coba kita ya. 80 dibagi 6.
sekitar 13 ya. Berarti di sini 13,3 sekian ya, 13,3 sekian. Berarti kita anggap aja lah ini 13 ya, ditambah 200. Berarti 213 ya, 213. Oke, berarti di sini jawabannya adalah yang mungkin ini salah tulis di sini ya, mungkin ini angka 213. Kalau ini dia tidak ada kesalahan, ini udah pas persamaannya, angka-angkanya juga sudah pas. Berarti 213 Newton. Satuan dari tegangan itu adalah Newton. Oke. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada 3 buah benda yang posisinya pada seperti gambar. Oke, kemudian diberi 3 gaya pada benda pertama. F125, F2-nya 10, F3-nya 15. Jika dianggap ketiga benda tidak terjadi gesekan dan setimbang, hitunglah besar massa benda ketiga jika M1 sama dengan 3 kali M2, di mana M2 sama dengan AB kilogram, serta percepatan yang terjadi adalah 1,75 meter per second kuadrat. Oke, berarti ini tetap menggunakan persamaan dari hukum Newton yang kedua ya. Sigma F sama dengan M dikali A. Ya, jadi konsepnya sepertinya. Di sini yang paling utama kita lihat, kalau kondisinya itu dia bergerak ke kanan atau tanda panah dari gaya itu ke kanan, itu berarti dia positif. Kalau dia bergerak ke kiri, tanda panahnya berarti bernilai negatif ya. Berarti di sini gaya yang bekerja itu F1, dia ke kanan positif, F3-nya juga dia positif karena dia mengarah ke kanan, F1 ditambah F3, sementara untuk F2 dia bergerak ke kiri, berarti dikurang F2 sama dengan masanya di sini ada 3 ya, M1, M2 dan M3, berarti ini kita jumlahkan M1 ditambah M2 ditambah M3 dikalikan A. Oke. Di sini F1-nya berapa? F1-nya di soal dijelaskan bahwa nilainya 25. Oke, kita masukkan ke sini 25 ditambah F3, F3-nya 15 dikurang F2-nya 10 dikurang 10 ya, sama dengan M1-nya di sini sama dengan 3M2 ya. Berarti kita tulis saja. Berarti 3M2 ditambah M2 ditambah M3 dikalikan A. Berarti 25 ditambah 15 itu adalah 40 ya. 5, 10, 3, 4, 40. 40 dikurang 10 itu 30. 30 sama dengan 3M2 ditambah M2 ya. Itu 4M2 ya. Di sini kan variabelnya dia sudah sama. Di sini nih M2 ini bernilai 1. Jadi 3 ditambah 1 4. 4M2 ditambah M3. Kan gini ya. Dikalikan A. Oke. Dimana nilai A-nya sebenarnya udah ada ya. Nilai A di soal itu dia sudah ada. Kan ini serta percepatan. Nah, percepatan nilai A-nya 1,75. Berarti dikali 1,75. Kan seperti itu. Berarti ini kita kalikan ke dalam saja ya. Atau langsung kita bagikan saja. Ini kita kalikan ke dalam saja ya, 4M2. M2-nya di sini dikatakannya bahwa dia itu AB kilogram. Oke, berarti di sini 30 sama dengan 4 dikalikan M2-nya adalah AB. Berarti 4 dikalikan AB ditambah M3
yang ditanya adalah M3. Terus dikali 1,75. Seperti ini ya. Oke, berarti di sini 1 M2. Oke, ini kita sudah dapat. Ini M3-nya yang ditanya. Oke. Ini berarti tinggal kita bagikan saja ya. Yang 1,75 ini langsung kita bagikan 30 dibagi 1,75 ya, sama dengan 4 AB ditambah M3. Oke. Sini 30 dibagi 1,75 itu 17,14 ya. 17,14. Oke. Di kemudian sini tanda 4AB ini ya, kita pindahkan ke sisi sebelah sini menjadi tanda kurang, dikurang 4AB sama dengan M3. Oke. Berarti jawabannya itu adalah yang ini aja ya. Sampai di sini saja sudah benar. Di sini tidak bisa kita kurangi langsung 17,14 dikurang 4. Kalau dikurangi 4, dia dapatnya adalah 13,14 ya. Di pilihan gandanya emang sudah ada nih 13,14 AB. Tetapi di sini ada variabel AB-nya. Jadi tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kecuali di pembagian ini ada nilai AB-nya. Misalnya 17,14 AB dikurang 4 AB baru dapatnya 13,14 AB. Oke, berarti di kondisi soal yang ini itu masih ada beberapa kesalahan ya. Masih ada beberapa kesalahan, tetapi di soal ujian besok mungkin dia sudah diperbaiki dengan benar dan caranya seperti ini ya. Ikutin saja alurnya, nanti insya Allah pasti dapat jawabannya ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal yang ini. Oke, ini juga sama ya dengan yang tadi, tetapi yang ditanya adalah berapakah besar F5-nya. Oke. Untuk menentukannya sama ya. Ini sama dengan rumus yang tadi, itu sigma F. Sebentar. Ini sama menggunakan rumus yang tadi, yaitu sigma F sama dengan M dikalikan A ya. Jadi caranya sama. Ketika tanda panahnya dia mengarah ke kanan berarti dia positif ya. Kayak F3, F4 dan F5 ini kan dia mengarah ke kanan berarti positif. Berarti F3 ditambah F4 ditambah F5. Itu tandanya positif. F1 dan F2 nya itu mengarah ke kiri, berarti dia dikurang F1 dikurang F2 sama dengan masanya di sini ada 4. Berarti kita jumlahkan ya, sama dengan M1 ditambah M2 ditambah M3 ditambah M4. Oke, dalam kurung dikalikan A. Seperti ini ya. F3-nya berapa di soal? Ada tidak? Ini F2 dengan F3 itu dia nilainya sama. Sama-sama 30. Berarti F3-nya itu adalah 30. Oke, berarti di sini 30 ditambah F4-nya dia sama dengan 25. Berarti 30 ditambah 25 ditambah F5 yang ditanya, maka besar F5. Berarti F5-nya tetap ya, dikurang F1-nya 10 dikurang 10 dikurang F2-nya sama dengan F3 30. Berarti dikurang 30 ya. Sama dengan M1-nya berapa? M1-nya itu dia sama dengan 4 dikali M3 ya. Kita tulis saja, berarti di sini M1-nya itu 4 M3 ya. Ditambah M2-nya berapa? M2-nya itu dia sama dengan M3 ya, sama dengan M. Berarti kita tulis saja M
ditambah M3-nya itu sama dengan M juga ya. Berarti ditambah M ditambah M4-nya itu adalah 2M3. Oke, berarti di sini kita tulis 2M3 ya dalam kurung dikalikan A. A-nya di soal itu sudah ada ya. Jadi kita langsung saja kita rubah nilai A-nya itu 0,25 ya. Ini kan nilai A. Dikali 0,25. Oke. 30 ditambah 25 itu 55 ya. Sementara yang ini 10 negatif 10 dikurang 30 kan 40 ya, 40. Berarti kan 55 dikurangi 40. Ya, ini kan 55 55 dikurang 40 itu adalah 15. Berarti kan 15 ditambah F5. F5-nya tetap karena F5 yang ditanya sama dengan. Di sini kita lihat nilai apanya sudah sama ya. Ya. Di sini kan nilai M3 itu dia sama dengan M. Ini langsung kita rubah aja 4M. Ini berarti menjadi 4M. Ya, 4M ditambah ini M ditambah M itu 2M, 2M. 2M ditambah 2M 3M3 juga sama dengan M. Berarti ditambah 2M juga ya. Dikalikan 0,25. Oke, di sini bisa dijumlahkan semuanya karena nilai variabelnya sudah sama. 4M ditambah 2M itu 6M ditambah 2M berarti 8M ya. 15 ditambah F5 itu sama dengan 8M. Ya, 8M dikalikan 0,25. Berarti di sini F5 sama dengan 8M. 8M itu M-nya di sini nilainya adalah 3. Ya, berarti 8 dikalikan 3, 24. Ya. Karena di sini soal M-nya sama dengan 3. Berarti 24 dikalikan 0,25. Tadi di sini 15, kalau kita pindahkan ke sini menjadi tanda negatif, dikurang 15. Oke, berarti F5 sama dengan 24 dikali 0,25 itu adalah 6 ya, berarti 6 dikurang 15. 6 dikurang 15 itu sama dengan negatif 9, berarti sama dengan negatif 9. Tandanya negatif berarti dia mengarah ke kiri ya. Nah, makanya sini jawabannya adalah D yang benar, negatif 9 meter. Oke, caranya sama seperti yang tadi ya adik-adik. Semoga dipahami dan dapat dimengerti. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Masih soal yang sama mengenai Newton. Ya. Di sini ada 3 benda masing-masing yang 1 8 kg, yang ini 8, M2-nya 6, kemudian M3-nya 2. Oke, didorong dengan gaya sebesar 120. Hitunglah yang awalnya dalam keadaan diam. Oke, berarti mula-mula dia ke dalam diam. Kalau keadaannya diam, ya, berarti nilai kecepatan mula-mulanya itu nanti dia 0. Kan gitu dia. Itulah jarak yang ditempuh benda selama 3 detik. Oke. Pertama, berarti kita cari berapa nilai percepatannya dulu. Ya. Rumusnya sama menggunakan rumus sebelum-sebelumnya. Ya. Sigma F sama dengan M dikali A. Sangat sederhana. F-nya berapa? 120. Kita buat di sini 120 sama dengan di sini masanya ada 3, berarti kita jumlahkan keseluruhannya M1 ya. M1 ditambah M2 ditambah M3 dikalikan nilai percepatannya. Di sini pertama-tama kita cari nilai percepatannya dulu ya. Berarti ini 120 sama dengan M1-nya 8 ya, ditambah 6 ditambah 2. Berarti 8 tambah 6, 14, 16. Berarti 16 ya. 16 dikalikan A. Berarti A sama dengan 120. Ya, 120 dibagi 16.
Berarti 120 dibagi 16. Itu dia sama dengan 7,5 ya. 7,5 meter per second kuadrat. Kemudian bagaimana caranya kita hubungkan nilai percepatan ini ke jarak ya. Untuk mencari jaraknya, adik-adik semuanya harus paham nih persamaan yang ini. S sama dengan V0 dikalikan T ditambah setengah A ya. A dikalikan T kuadrat. Kan gitu. S ini adalah jaraknya, V0 ini kecepatan mula-mula, T ini adalah waktu, A ini adalah percepatannya, T ini adalah waktu. Kecepatan mula-mulanya berapa? 0, karena kan dia dari keadaan diam. Berarti 0, di sini sudah 0, tidak perlu kita cari lagi. Ditambah setengah, A-nya tadi udah kita dapat 7,5 ya. 7,5. T-nya berapa? T-nya adalah 3. Berarti 3 dikuadratkan. Ya, 3 dikuadratkan. Berarti S sama dengan 7,5 dibagi 2 ya. Berarti di sini kita bagi dulu 7,5 dibagi 2. Itu 3,75 ya. 3,75. Dikalikan 3 kuadrat. 3 kuadrat itu adalah 9. Terus 3,75 dikalikan 9 itu dapatnya adalah 33. S sama dengan 33,75 meter. Berarti jaraknya adalah ini ya. Kita dapat jaraknya. Berarti jawabannya ini adalah yang D ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita masuk ke bidang miring. Ya, kita masuk ke soal mengenai bidang miring. Sebuah balok bermasa 200 kg bergerak dengan kecepatan tetap pada bidang miring. Besar koefisien gesek kinetik antara balok dan bidang miring adalah jika percepatannya 50. Oh, berarti yang ditanya adalah koefisiennya ya. Berarti yang ditanya adalah koefisien gesek kinetik antara balok dengan bidang miringnya. Oke, jadi di sini masa dari si baloknya itu adalah 200 ya, 200 kg. Berarti kan dia bergeraknya ke bawah nih, ke bawah. W sin theta ya. Pada bidang miring itu dia selalu nilainya sin. Kemudian ketika dia bergerak ke bawah, G geseknya itu berlawanan dengan arah gerak bendanya, FG. Ya, FG-nya berlawanan dengan arah gerak bendanya. Kalau FG bendanya bergerak ke bawah, berarti G geseknya ke atas ya. Berarti gitu sobat tutur. Oke, kita lanjut. Di sini W itu adalah massa dikalikan gravitasi ya. Berarti massanya 200 dikalikan gravitasi 10, berarti 2000 ya. Berarti 2000. Cos 37. Cos 37. Ya. Berarti sama dengan 2000. Cos 37 ini adalah 0,8. Ya. Berarti di sini kita coret nolnya, berarti desimalnya sini hilang ya. 2 dikali 8 16, 16 ditambah nolnya 2. Berarti 1600 Newton untuk gaya normalnya. Berarti tinggal kita masukkan ke sini ya. W-nya adalah tadi 2000 ya, 2000 dikalikan sin 37 dikurang mu dikalikan gaya normalnya sudah dapat 1600. 1600 dikalikan ini sama dengan masanya 200 dikalikan A. Oke. Berarti di sini kan 2000 dikalikan sin 37 0,6 ya.
Berarti ini 2000 dikalikan 0,6. Dikalikan 0,6. Dikurang mu dikalikan 1600 sama dengan 200 dikalikan A-nya sudah ada, A-nya ini bernilai 50 ya. Dikalikan 50. Berarti ini nolnya kita coret 1, 2 kali 6 12, berarti ini 1200. Ya. 1200 dikurang mu dikalikan 1600 sama dengan 2 dikalikan 5 10 ya. Di sini ditambahkan nolnya 31 23 ya. Caranya begitu. Berarti 10.000. Ya. Berarti ini tinggal kita pindah ruas saja ya. Kita pindah ruas namanya ya. Kita pindah ruas. Sebentar. Kita pindah ruas. Berarti yang ini 1200 itu dikurang 10.000 ya, ini kita pindahkan ke sini menjadi tanda negatif ya. 10.000 sama dengan yang ini kita pindahkan sini menjadi tanda positif ya, mu dikalikan 1600 ya, seperti ini. Kemudian di sini 1200 dikurang 10.000 itu kan berarti dia bernilai negatif ya. Di sini angkanya juga dia tidak bagus, tapi secara konsep dan secara persamaan kita sudah betul ya, tidak masalah. Karena di soal ujian besok angkanya sudah bagus dan tidak ada nilai yang sangat besar seperti ini ya. Berarti negatif 8.800 yang dibagi 1600 sama dengan mu ya. Tinggal dibagikan 1600. Mungkin sekitar negatif 5,5 ya, 5,5. Di sini mungkin angkanya dia tidak terlalu bagus ya, tetapi untuk ujian besok dia angkanya bagus. Bagaimana cara mengerjakannya? Secara dasar ini ya. Kalau misalkan adik-adik semuanya sudah paham bagaimana cara cepat pengerjaan matematikanya, mungkin bisa lebih cepat ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Dua buah benda A dan B masing-masing bermasa 8 kg dan 3 kg yang diikat dengan tali melalui sebuah cutter licin. Mula-mula B ditahan kemudian dilepaskan, maka percepatan benda B adalah oke. Berarti di sini kita menggunakan persamaan langsung aja ya. Rumusnya itu adalah, di sini kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu mana yang dia lebih berat. Di sini kita lihat benda A ini dia lebih berat ya. Ini 8 kg, sedangkan benda B 3 kg. Ya, 3 kg. Berarti di sini kan WB-nya lebih berat daripada si WA-nya maksud saya. WA-nya dia lebih besar daripada WB ya. Berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwa arah dari percepatannya benda A ini adalah ke bawah, sementara benda B ini dia ke atas. Kan gitu ya. Berarti rumusnya ini adalah A sama dengan WA dikurang WB sama dengan MA ditambah MB. Ya. WA-nya berapa? 8. 8 kali 10 berarti 80. Jangan lupa ya bahwa M ini adalah massa dikalikan gravitasi. Massanya 8, gravitasinya 10. 8 dikali 10, 80. Dikurang WB-nya berarti 30. Ya, 3 kali 10. Per 8 tambah 3. 80 dikurang 30 itu adalah 50. 50 dibagi 8 tambah 3, 11. Ya.
Berarti 50 dibagi 11 itu sekitar 4,5 sekian ya. Berarti kita dapat nilai percepatannya itu adalah 4,5 meter per second kuadrat. Berarti ini dia jawabannya ya. Oke, sangat simpel dan sederhana. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika benda M bermasa 10 kg didorong dengan gaya F sebesar 200 Newton, berarti di sini 200 ya, 200. Kemudian dan sudut elevasi terbentuk adalah ini 30 lah nih ya, kita anggap ya, atau 37 ya. Karena di sini kurang di sini ya. Kita anggaplah di sini sudut elevasinya itu adalah 37 saja. Kita anggap 37 saja, 37 derajat. Berarti sudutnya di sini ya. Maka hitunglah gaya normal terbentuk. Oke. Kita harus gambarkan dulu kemana arah gaya normalnya ya. Gaya normal itu dia tegak lurus terhadap bidang. Berarti di sini dia arah gaya normalnya. Kemudian gaya berat itu selalu mengarah ke bumi, ke bawah ya. Kemudian benda ini didorong dari atas ke bawah, berarti gaya yang bekerja pada sumbu Y, ini Fy-nya, bernilai negatif. Sedangkan Fx-nya dia terdorong ke kiri. Ya. Seperti ini. Berarti untuk menentukan gaya normal, ya, kita selalu menggunakan hukum Newton yang pertama. Hukum Newton yang pertama apa? Sigma F sama dengan 0. Ya, sigma F sama dengan 0. Artinya apa? Di sini kita tulis gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. Kenapa sumbu Y? Ya, karena gaya normal itu dia berada pada sumbu Y. Ya, karena yang ditanya adalah gaya normalnya. Gaya normal itu dia berada pada sumbu Y. Oke, di sini gaya normal berada pada sumbu Y positif, berarti N positif. Si W-nya mengarah ke bawah, mengarah ke arah sumbu Y negatif, dikurang W. Ya. Fy-nya juga mengarah ke bawah, berarti dikurang juga, dikurang Fy. Oke, sama dengan 0. Kan seperti ini ya. Kemudian N yang ditanya, W ini adalah massa dikalikan gravitasi. Masanya adalah 10, gravitasi 10 berarti 10 kali 10, berarti W-nya adalah 100. 100 dikurang F. Sudut tetanya itu di sini lebih dekat ke arah sumbu Y. Kalau dia lebih dekat berarti dia bernilai cos. Ya, berarti di sini F cos theta sama dengan 0. Berarti untuk mencari gaya normal itu dia, ini kalau kita pindahkan ruas berarti kan berubah menjadi tanda positif semuanya ya. Berarti F cos theta ditambah 100. Ya. F-nya berapa? F-nya di soal itu adalah 200. 200 dikalikan cos 37. Cos 37 itu adalah 0,8. 0,8 ditambah 100. Oke, berarti sini nolnya kita hilang. Berarti sini desimalnya hilang. 2 kali 8 itu adalah 16. Ditambah nolnya 1. Ditambah 100. Ya, ditambah 100. Berarti jawabannya adalah 260 Newton. Inilah hasil dari gaya normalnya. Oke. Untuk soal ujian besok, dia soalnya sama, hanya angkanya saja yang berubah. Jadi prosedurnya, ya alurnya dia seperti ini. Oke. Ini adalah soal terakhir yang dimana sudah kita bahas di kelas kemarin ya. Bagaimana cara menentukan gaya gravitasi pada benda bermasa 20 kg. Nah, jadi ini tidak perlu saya jelaskan lagi karena sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi inilah soal perhitungan yang bakalan keluar di ujian semester genap besok untuk kelas 10. Jadi bagi adik-adik semuanya, tolong dipelajari dengan baik, dengan teliti, rumusnya dihafal. Jika tidak hafal konsepnya, tidak tahu pemahaman konsepnya, oke, cukup sampai di sini video pembahasan ujian part kedua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.